محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى وصار صلى الله عليه وسلم مشرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنال الخير وافر أما بعد. Yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian semua, jamaah Majelis Taklim Masjid Besar Ridwan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa hadir, bisa kumpul bersama-sama, hadir kembali di setiap malam Jumat di ba'da salat maghrib melaksanakan tugas rutin kita, kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Menjadi tugas dan kewajiban kita yang rutin, insya Allah kewajiban kita atau ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya kalau kemarin-kemarin barangkali orangnya bukan saya, tapi hari ini badal. Saya cuma badal gantiin. Namanya daripada kagak ada, daripada orang bisa ada yang gantiin, ya begini-gini orangnya. Tapi insya Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, saya terima harapan pengajuan daripada Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM Masjid Besar Ar-Ridwan untuk saya membantu mengisi di Masjid Besar kita ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian bisa menerima apa yang nanti bisa disampaikan dalam taklim kita. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya, sebelum ngaji kita mulai, kita kirim hadiah Fatihah. Kita kirimkan hadiah Fatihah buat seluruh jamaah Masjid Ar-Ridwan yang melaksanakan tugas ibadah wajibnya, yakni menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, digampangkan dan dimudahkan, diselamatkan dari perjalanan berangkat sampai pulang ke tanah air kembali. Dan juga kita hadiahkan pada kitab. Kebetulan hari ini kita baca kitab, mudah-mudahan kita dapat karomah, dapat barokah dari pembacaan kitab. Semoga kitab yang kita baca, kita kaji malam hari ini, kita dapat ilmu manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadratin Sunim Nawawi Tanara bin Umar bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbugal bin Singalaras bin Sultan Maulana Hasan bin Syarif Bidullah. Wa nas'aluka ilallah birakatil Fatihah khususan liqadil hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Bapak sekalian, ini ngaji kayak udah budak. Ya, waktu memang sedikit. Saya kalau ngajar di rumah taklim itu 1,5 jam, 2 jam. Di sini setengah jam paling kagak. Telat-telatnya 1 jam kagak nyampe ya, sampai Isya. Tapi mudah-mudahan ada yang kepetik atau yang kebawa pulang nanti. Sekalian, barangkali ada yang nggak kenal sama saya, bisa jadi tanya-tanya itu siapa sih, gondrong begitu, jelek banget tuh bocah. Rambut gondrong, wah ini mohon maaf ini, gondrong lagi kepengen ini, saya lagi kepengen gondrong. Mudah-mudahan aja gondrongnya nggak jadi mudarat ya. Nama saya Muhammad Syamsuddin Affan As-Saudi. Gitu. Jadi panggilannya Ustaz Syamsuddin. Kenalnya begitu. Berapa panjang nama panjang. Saya kebetulan yang mimpin pondok pesantren Bina Tazkiyah di Alexindo, pondok pesantren yatim piatu di Alexindo. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini nanti kalau saya ketemu di mana-mana, saya lagi jalan, lagi mancing, bisa negur saya. Kebetulan saya senang main di kali, main di laut, jalan terus ketemu saya tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam hari ini saya niatkan untuk syiar. Kenapa? Karena yang namanya ta'lim, Pak, itu banyak yang gak suka. Beneran. Kenapa? Karena tantangannya luar biasa. Di kitab ini, di makalah yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk bareng sama ulama.
alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk bareng sama ulama. Ai al-amilina, artinya orang-orang alim. Jadi ulama itu jamak daripada alim. Alama ya'lamu ilman fahuwa alimun. Dasar katanya alama, alim artinya orang berilmu, ulama jamak daripada para alim, gitu kumpulan. Wastima'i kalamil hukama, dan dengarkan atau mendengarkan kalamil hukama atau perkataan-perkataan hikmah atau nasihat-nasihat yang benar gitu. Apa itu? Ay alamina bi dzatillahi ta'ala al-musisina fi aqwalihim wa af'alihim. Apa itu perkataan hikmah dari para ulama? Adalah perkataan yang sesuai dengan omongan itu ulama sama perbuatannya. Hari ini kita banyak nih Pak nih, ulama yang ngomong sebangkul berbuat kagak. Udah nggak usah jauh-jauh ngomong sedekah, ayo sedekah. Iya kan? Banyak yang begitu. Di sini nggak ada ustaz-ustaz di sini, alhamdulillah. Belah mana mah itu? Ada ngomong sedekah, sadaqah tadfa'ul bala wa tazidu fil umri, as-sadaqatu wasi'atu rizqi, as-sadaqatu kifaratuz dzunub. Wih, hebat banget. Tapi dianya malas politik kebul-bul. Kalau ngomong sedekah ya sedekah, keluarin contohin. Itu yang disebut al-musisina bi aqwalihim wa af'alihim. Artinya yang namanya alim itu perkataan dan perbuatannya sama. Ngomong begini, praktik perbuatannya enggak sama, beda. Jadi apa yang diomongin lain, yang ngomongin maaf, perbuatannya B. Ini yang jadi masalah. Banyak banget kan kita dihadapkan sama begitu. Ulama tingkat apa? Dah merembet nih kalau saya omongin mah, ntar disinggung lagi. Tahun ini bilang yang namanya ngucapin Natal itu haram hukumnya. Waktu dia belum jadi apa-apa itu ulama. Pas dia jadi jabat negara, berubah antara omongan dan perbuatannya. Apa perbuatannya? Yang tadinya menjadi haram jadi halal, boleh-boleh saja. Dana haji lah dibilang boleh-boleh saja dipakai, sah-sah saja itu mah. Nah ini. Kalau saya nyebutnya ulama medem. Paham ini Pak? Apa tuh keterangannya tadi yang namanya kalimat hikmah? Kalimat hikmah dari para alim ulama adalah ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Tuh itu aja, garis bawah itu. Jadi kalimat hikmah adalah ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyitu bi nur hikmah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba al-mayyit. Jadi sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati, maha menghidupkan. Bi nuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Hati itu kalau udah dapat ilmu, yang tadinya mati bakal jadi apa? Bakal jadi hidup. Ada keterangan lain di kitab lain saya baca. Barang siapa yang tidak bertemu dengan ulama, dengan alim selama 40 hari, di situ bahasanya 40 subuh, maka orang itu akan terkena penyakit qaswatul qulub, penyakit hati yang keras. Kalau udah penyakit hati yang keras itu nerap di diri, maka nanti nasihat-nasihat nggak kena, susah dinasihatin. Ibarat batu itu udah, hati itu udah menjadi batu, udah mengeras. Kalau hati udah menjadi batu dan mengeras, maka tidak terkena oleh nasihat-nasihat siapapun. Jangankan nasihat model-model ustadz, model kayak saya ini,
Nabi sekalipun turun nasihatin nggak bakalan kena, nggak kena dinasihatin. Sebab apa? Jauh dari ulama, jauh dari alim, orang alim. Nah, dengan hikmah tadi, hati yang tadinya itu mati akan menjadi hidup. Yang tadi kita rada emosian, sumbu pendek. Kalau udah dapat hikmah mah dari ulama, insya Allah hatinya pelajaran tasyawufnya diajar, hatinya akan jadi lembut, jadi gak gampang emosian. Atau bentar-bentar ini, bentar itu. Kalau yang kagak yang jauh dari ulama, apa biasanya. Nah, dengan menerima kalimat-kalimat hikmah dari para alim ulama itu, dari para guru-guru itu, para kiai-kiai itu, para alim itu, dengan kalimat-kalimat hikmah, nanti hati yang mati akan menjadi hidup. Ini perintah Rasul. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binur hikmah kama yuhyil arda al maitata bima'il matar. Seperti bumi yang gersang ditimpah hujan menjadi subur. Makanya hati kalau udah gersang-gersang itu healing ya. Apa healing ya? Apa sih namanya? Kalau hiburan apa namanya? Healing. Healing apa feeling? Healing. Healing ya? Beneran ini. Saya udah tahu nih. Healing kita kemana? Hati lagi gusar, lagi gundah, lagi bete, lagi apa lagi? Apa sih bahasa kalau buat zaman sekarang? Bete, gabut, apa lagi? Galau. Bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu healing kita di atas sejadah. Insya Allah seperti apa? Seperti bumi yang gersang, kemarau panjang, hilang musnah dengan sebab hujan semalam atau satu hari. Tuh, hikmah tuh gitu. Makanya pentingnya itu hadir di majelis taklim gitu. Kadang-kadang kita kan majelis taklim dianggapnya apa ya? Ya Allah Pak, majelis taklim itu ibarat kebun, memang kebun. Rasulullah mengibaratkan begitu. Idza maratum riyadil jannah, apabila engkau melihat kebun-kebun surga atau melewati kebun-kebun surga, berhenti. Duduk, mampir. Kenapa? Karena riyadul jannah itu yang dimaksud adalah majelis taklim. Masjid yang di dalamnya ada taklim, majlis atau tempat di mana di dalamnya berdiri taklim, itulah riyadul jannah. Sekarang mau boro-boro. Ini speaker kenceng banget ini speaker ini. Saya yakin keluar kenceng ya? Kenceng ora? Ada yang budak kupingnya pura-pura agak tahu setiap malam juga tuh pengajian. Ada itu. Yang pura-pura agak denger ada. Ada yang sewot bae sama ustadznya ada. Bener kagak? Yang sholat di masjid juga agak ada, yang rumahnya depan masjid adu pantat, sama masjid adu muka sama masjid. Sholatnya mah di rumah gue yang jedong, boro-boro taklim. Ini saya ngomong kasar apa kira-kira ya? Lah saya ngomong senyana ini sebenarnya enggak di sini kagak, di mana-mana. Artinya kalau taklim itu dikerumuni oleh jamaah yang begitu banyaknya, maka taklim itu akan membuahkan hasil yang luar biasa, sehingga kampung itu orang-orangnya nggak ada yang kasar-kasar. Kenapa? Hatinya lembut, terkena siraman hikmah dari para guru-guru, para ulama-ulama. Bener apa salah? Salah apa bener nih? Bener. Ya Allah ya Karim. Paham ya? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kehidupan kita nih di alam dunia nih, dengan tidak mentaklim, dengan tidak mengetahui ilmu agama, ya, maka kehidupan kita nanti akan bahaya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Nanti datang suatu zaman ala ummati, kepada umat yafirruna minal ulama, mereka menjauhi ulama. Menjauhi, bukan jauh, menjauhi.
Jauh sama menjauhi beda. Hati-hati ini bahasa kerjanya. Kalau jauh jarak, kalau menjauhi emang tinggal pergi, dan ngaji minggat. Ustadznya mah comel. Ustadznya mah ya Ustadz pondok umum waktu disuruh ngajar di sini, paling orang sini pada kupingnya pada panas. Menjauhi dengan jauh beda. Ini mah banyak kan menjauhi ulama, artinya apa? Ngungkung, pergi. Kalau bahasa sininya apa? Meran, pas giliran pengajian meran, mantom. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yafirruna ulama. Di sini bahasanya begitu. Yafirruna minal ulama, menjauhi ulama wal fuqaha dan para ahli fikih wa yabtaliyahumullah bisalasin baliyatin. Maka yang model kayak begitu Allah akan berikan dia ujian. Bisalasatin baliyatin. 3 ujiannya. Hati-hati nih yang kagak mau dekat sama ulama. Hati-hati nih yang kalau ada majlis taklim pergi baik bawaannya. Bukannya semangat malam Jumat ada pengajian. Ya kan? Enggak, kata Ustaz dia lagi. Makanya ini diseling-seling. Biar apa? Biar ada anunya dikit gitu. Ini Ustaz sebelah sana ada PA ya namanya naklum dah. Ya penampilannya kayak begini gondrong-gondrong gimana gitu. Apalagi kita udah gondrong beneran. Paham ini ya Pak? Ngomongin apa sih Pak? Pak Haji, ngomongin apa sih sebenarnya? Orang yang jauh dari ulama diuji sama Allah 3. 1. Aulaha yarfa'ullahal barakah min kasabihim. Allah mengangkat keberkahan dari setiap usahanya. Ayo, dagang cilok kagak laku, habis. Lagi dagang enak-enak, diseruduk becak, tublek, gures. Jadi supir, nabrak, jadi kenek, apa bahe. Kerja di PT, dapat 3 bulan, berhenti kontrak, besok begitu lagi. Ujung-ujungnya apa? Emang kagak berkah. Ini bukan kata saya, ini kata Rasul. Yarfa'ullahal barakah min kasabihim. Yarfa'u itu artinya fi'il mudhari, sedang atau akan. Kalau yang sudah melakukan menjauhi ulama, maka dia sedang diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia menjauhi dan ingin menjauhi ulama, maka akan diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usahanya. Mau model begitu ntar usaha kita. Amit. Halo. Pak, ada yang dagang, pengen berkah. Ada yang kerja, pengen berkah. Ada yang punya usaha apa di rumah, warung atau ngerokok apapun, pengen berkah, deketin ulama di majelis taklim. Bukan duduk bareng sama ulama-ulama dibuntutin baik, ulama duduk soalnya ikut duduk, jangan duduk emang apaan? Artinya ada ulama di majelis, datengin. Majelis taklim, datengin, dengerin hikmah-hikmah yang disampaikan. Karena apa yang disampaikan insya Allah nggak sesat. Kenapa? Ini apa kira sesat ini? Ini kitab namanya Nasail Ibad, kitab karangan Imam Nawawi Tanah, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Imam Nawawi yang terkenal itu kan kita nggak tahu. Kalau kita dengarkan ini berarti mendengarkan siapa? Sama mendengarkan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini ya Pak? 1. Masih lama ya? Yang kedua, saya udah ngitung jam aja. Wasaniya yusallitu Allah alaihim sultanan zalima. Yang ketiga, yusallitu Allah ta'ala alaihim sultanan zalima, akan diberikan pemimpin baginya, pemimpin yang zalim. Pemimpin itu dalam kerjaan, kalau di kerjaan berarti bosnya, kalau lagi kuliah berarti juragannya, kalau jadi tukang berarti mandornya. Banyak itu gajinya dibawa sama mandor, bagian dibayar kagak terima bayaran, mau dibawa mandornya. Giliran gaji kerja tuh omnibus law. Kan yusallituna sultanan zalima, sultan yang zalim dengan sebab kita nggak tahu. Lalu bagaimana? Bedainnya bagaimana? Allah hadirkan di setiap usaha kita.
Di setiap kehidupan kita, kita berteman dan dipimpin atau mengikuti pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang soleh, baik di rumah, di warga, di masyarakat, bahkan di negara. Secara pribadi kita menjadi pemimpin, maka pemimpin kita menjadi pemimpin dalam tubuh kita dengan tidak menzolimi tubuh dan anggota tubuh badan kita yang lain. Emang dipikir kita nggak kasih zolim dengan mata kita? Mata kita ini bisa dizolimi dengan pribadi kita sendiri. Mata yang seharusnya dipakai buat apa? Buat ibadah, ujung-ujungnya dipakai buat yang lain. Tangan yang seharusnya dipakai buat ibadah, dipakai buat yang lain. Kaki yang seharusnya dipakai buat melangkah untuk ibadah, dipakai buat yang lain. Itu kan artinya apa? Kita memimpin tubuh kita dan menzolimi seluruh anggota badan kita. Makanya doanya apa? Allahumma inna nas'aluka Allahumma ij'alna fi qulubina nura waj'alna min basyarina nura wa min rijlina nura wa min jadina nura wa min jami'i badaniha nura binuril hidayah. Artinya binuril hidayah itu artinya apa? Dengan petunjuk hidayah. Dari mana hidayah itu nyampe? Bukan dari Al-Qur'an. Kok bukan dari Al-Quran? Emang Al-Quran kamu bisa baca mengartikan Al-Quran? Kalau bukan dari ulama siapa? Ulama lah yang menyampaikan Al-Quran itu kepada kita sehingga kita tahu maksud dan tujuan itu ayat-ayat Al-Quran. Itu yang disebut hudan. Hudan linnas wa bayyinah minal huda wal furqan. Sampai sini ya Pak. Ini tegang-tegang amat ya. Saya bingung ini. Saya kenduri dikit lah. Kendor. Pak, kalem dikit, saya kalem dikit. Yang keberapa tuh Pak? Allah akan berikan dia pemimpin atau kebersaanannya dan kepribadiannya memimpin dalam tubuhnya menjadi pemimpin yang zalim atau disertakan kepadanya pemimpin zalim. Kalau dia bermitra, berkawan dalam usaha segala macam, maka dia akan mendapatkan teman-teman yang zalim dan menzalimi dirinya. Sebab apa tadi? Sebab jauh dari ulama. Yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yakhrujuna maka bakal keluar, yakhrujuna minad dunya bakal keluar dari dunia bighairi iman tanpa membawa iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejatinya hidup kita itu memang harus ada ulama Pak. Enggak ada istilah enggak hidup tanpa ulama itu enggak bisa. Memang begitu kudunya dan kekuduannya begitu. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga apa? Sehingga dengan ada ulama kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Melalui apa? Melalui hadis-hadisnya. Dengan apa? Dengan perantara kitab-kitab yang sudah ditulis, dikarang oleh para alim ulama kita, para masyayikh kita, ulama-ulama khalaf kita, ulama-ulama salaf kita, semuanya. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kehidupan buat kita. Agar apa? Agar nanti ketika kita wafat kita membawa iman. Karena alim atau taklim atau belajar itu bagian daripada iman. Hukumnya wajib. Emang dikira ngaji hukumnya apa? Udah pada hafal dah hadisnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang namanya ngaji itu hukumnya wajib. Wajibnya bukan wajib kifayah tapi wajib ain atau fardu ain. Kalau kata orang Sunda mah notok kasaban-saban babatok. Setiap diri pasti kena kewajiban. Individu kita kena kewajiban ngaji. Selagi kita masih ada tuh bisa membedakan mana yang benar mana yang baik, bisa bedain warna, itu adalah punya kewajiban. Petunjuk. Keluar dari dunia nggak bawa iman, sebab kagak ada ilmu, sebab tidak ada pengetahuan, tidak ada petunjuk. Yang nyampein siapa? Alim. Al ilmu nur. Ini bahasa-bahasa begini udah nggak asing lah di bapak-bapak. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Yufarriqu bainal haqq wal batil, yang bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Itu nur. Sekarang saya mau tanya, ini warnanya apa? Jangan ini.
Ini warnanya apa? Guru, apa warnanya nih? Oren. Ini kopi saya warnanya putih. Gami saya warnanya coklat. Saya mau tanya, dari mana ini bilang coklat, ini bilang putih, ini bilang oren? Dari hukum warna? Bukan dari hukum warna. Karena banyak orang yang buta warna. Kuning dibilang hijau, biru dibilang hijau, hijau dibilang biru. Ya kan? Ada yang buta warna ya? Ada kan? Lalu apa hukumnya? Ini bisa tahu ini kuning, ini oranye, ini putih, ini coklat. Sebab adanya nur, sebab adanya cahaya. Malam lampu, siang matahari. Coba tanpa cahaya dunia ini, jangankan hitam putih ge orang kelihatan. Bener apa bener? Ujungnya apa kita salah nyemek? Cemek salah, kenapa? Nggak ngelihat. Mengetahui hal yang benar, hal yang salah itu harus ada nur. Nurnya itu ilmu. Ada di mana? Di hati. Ya kan? Al ilmu fi sudur, laisa fi sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam buku atau kitab. Kitab masarana untuk mendapatkan ilmu. Setelah itu kita pahami, simpan di dalam hati, praktekin dengan amal perbuatan. Kan begitu ya, Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf ini, kayak lagi saya ada orang tua saya kalau ada orang tua ngomong rada gemeteran. Iya, Bapak. Bapak Haji, Bapak Haji Rais Alam beserta itu Bapak kita aja. Terus mohon maaf sebelumnya ini ya, bukan Culangung, orang Sunda bilang Culangung. Kalau orang Betawi mah rada songong gitu. Ya tapi enggak lah, insya Allah saya ingin nyampein seadanya yang saya sampaikan. Gitu. Lalu apa dong yang harus kita gairahkan sekarang dalam rangka ta'lim? Gairahkan ta'lim kita. Karena di ta'lim itu di dalam kitab juga diterangkan. Semua pahala ada di taklim. Pahala zikir ada, pahala umroh ada, pahala haji ada, pahala sedekah ada, pahala syahid ada, seluruhnya lengkap. Cuman kita itu ditendang kalau kata nama kesepak ketajong, diantepin. Padahal mah kita lewatin itu, kita ketendang sehari-hari. Disangkanya mah nggak manfaat, padahal duduk di taklim itu ya Allah, duduknya aja itu pahalanya luar biasa, dapat pahala. Zikirnya, natap gurunya, natap ustadznya, natap alimnya, natap ulamanya, pahala. Mau ngumpulin apa lagi? Semua ada di majelis, ya Allah. Besok kita mati, itu udah pasti. Ngumpulin dari mana? Ngumpulin dari mana aja mana? Udah kalau ngomong ini mah kita ngomongin pahala, Ngumpulin dari mana lagi? Haji emang gablek duit. Bubur haji, umroh hari ini cuma ngiler doang, main umroh. Iya. Buru-buru haji, umroh aja. Tambah lagi ongkos dinaikin sekarang. Berapa? 40 juta. 40, 50. 40 kan? 40 juta umroh doang, belum hajinya. Duit mana udah jadi pakai. Kita boleh ngumpulin lama-lama dia dipakai. Akhirnya nggak jadi umroh, nggak jadi haji. Lalu bagaimana ini jadinya? Lalu ngapain apa lagi kita? Udah berjihad. Lah jihad kan kita jauh dari Palestina, jauh. Kemana kita mau jihad di mana? Kenapa saya bilang jihad? Lo ngaji itu jihad fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk bertaklim sampai dia balik itu berada di jalan Allah fisabilillah. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumah menuju taklim, maka dia berada di jalan Allah sampai dia balik lagi. Jadi kalau kita dari rumah tuh kemari taklim, sholat bari taklim, kita ada apa-apa di majelis taklim, demi Allah fi sabilillah. Orang itu ada di jalan Allah, dapat pahala syahid, dakhalal jannah, masuk surga. Ngomong apa lagi? Ngomongin ilmunya, kita ngomongin ilmu taklim, tapi lagi ngomongin masalah faedahnya taklim.
Itu dapat pahala zikir yang luar biasa. Kalau kita buka bacaan kitabnya Pak, ya Allah ada tuh di kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Itu gian kitabnya. Kita baca di situ banyak keterangan-keterangan yang luar biasa yang mendukung tentang bagaimana hikmah dan sangat manfaatnya kita taklim. Luar biasa. Makanya saya sangat mengapresiasi, luar biasa nih jamaah, luar biasa banyak. Mudah-mudahan Jumat yang akan datang tambah banyak, makin sadar tentang kebutuhan taklim. Karena taklim itu wujud daripada kebutuhan kita tentang Islam. Hayatul ilmi bimuzakarah, hidupnya ilmu dengan muzakarah. Yang tadinya kita tahu akhirnya dengan muzakarah begini, akhirnya kita tahu, oh ya tambah pemahaman, tambah lagi. Ilmu makin hidup, makin iman makin mantap. Begitu. Paham ya Pak? Nah, maqalatus salisah, maqalah yang ketiga an Abi Bakar Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zadin fakannama raqibal bahra bila safinah. Ini diibaratkan oleh Abu Bakar Siddiq. Man dakhalal qabra, tadi kita ceritanya sampai mati tuh, ya kan? Barang siapa yang tidak mengambil ilmu, maka ketika dia keluar dari dunia tidak membawa iman, kan begitu. Nah, di sini diterangkan lagi. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa mancing sapa wong, dahola kang manjing iko wong al qabra maring kuburan. Ada orang Jawa sini? Ada orang Jawa kagak? Bila zadin tanpa membawa zadin itu bekal. Min amali soleh. Bekal itu artinya amal soleh. Fa'annama raqibal bahra bila safinah, maka dia seperti menyeberangi lautan tapi tidak memakai perahu. Makanya penting. Ntar kalau kita masuk ke kuburan kagak bawa bekal kita apa? Ya amal soleh. Amal soleh kita apa? Amal soleh yang didasari dengan ilmu, Pak. Kalau kita ibadah kagak tahu ilmunya, ibadahnya percuma, itu beneran. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan begitu? Sering dengar kan ya? Barang siapa yang beramal tanpa pakai ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bermutu amalnya. Salat aja ngikutin orang-orang bekangkang. Orang bekengkang, orang jarinya ucak-acuk begini ngikutin. Udah ngikutin gua makanya ngikutin. Dia salah ngikut salah, dia bener ngikut bener. Kagak pakai ilmu udah salah, sesat. Harus pakai ilmu. Sekarang kita mau ke Bogor. Kalau kagak ada ilmunya nyampe lah kira-kira. Lah kan separan-paran nyampe kemana tahu. Mau ke Bogor tahu lah kagak. Terus lu mau ke sono? Jadi mana? Ya pokoknya gua mau jalan deh, lagi nyampe Bogor. Lewat mana lu? Kalau gitu. Akhirnya makanya lewat sono udah ke Tangerang dulu. Lah kejauh. Terus Tangerang balik lagi naik ke Bekasi, ke Cikarang. Lah kalau nyampe. Kenapa? Enggak tahu ilmunya? Tahu bakal tahu ilmunya ke Bogor. Lah nyampe. Ibadah kepada Allah harus didasari ilmu. Tahu enggak cara ibadah yang bagus bagaimana? Zikir kita bagaimana tuh zikir? Kenapa disifat astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Kenapa sifatnya begitu panjang, Ustaz? Kalau pakai ilmu mah zikir istighfar mah kudu panjang. Bukan astagfirullahaladzim doang. Pelit istighfar begitu. Kita minta ampun ke diri kita, kita minta ampun orang tua kita ampun juga umat muslimin. Mukminin mukminat, ampunan begitu kan pakai ilmu jadinya tahu. Paham ya? Tuh gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama al-bahra bila safinah. Artinya dia seperti menyeberang lautan kagak pakai perahu. Kira-kira mengguyur, emang mengguyur kita begitu benar.
Lah kan orang mungkin kudu pakai perahu, ya namanya berenang, deh. Ini lo kita nyebrang Selat Sunda gitu dari Merak ke Bakauni. Kita mau berenang, mau jago banget apa? Kira-kira nyampe nya sejauh mana tuh tenaga? Ada batasnya, tapi kalau pakai perahu, insya Allah nyampe. Artinya wasilah ibadah kita adalah ilmu. Ilmu penting. Tadi saya ibaratin tadi. Kita bisa mengetahui apapun, benda apapun, perkara apapun itu dengan ilmu. Ilustrasinya tadi dengan cahaya. Cahaya itu kan ilmu. Nah, itulah dia bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Paham? Alhamdulillah. Masih jauh? Masih jauh? Masih lama? Masih 15 menit lagi? Iya, saya mau buru-buru. Buru-buru ngapa? Takutnya kode, ini udah lama-lama nih. Paham ya Pak? Ya Allah ya Karim. Terus mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mayit di dalam kuburan itu illa kal ghariqil mughawis, dia seperti orang yang tenggelam. Al mughawis, dia butuh pertolongan. Apa pertolongannya? Ilmunya yang menjadi penolongnya. Sebab ilmu ibadahnya jadi benar. Sebab ilmu ibadahnya jadi lurus. Sebab ilmu ibadahnya jadi sah. Karena ada hukum batil dan hukum sah dan batil. Kita tahu mana yang sah, kita tahu mana yang batil sebab ilmu. Kan begitu. Karena ada tuh koridornya dalam Islam, ya kan? Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu adalah pengakuan. Rukun iman adalah pembuktian. Banyak orang ngaku Islam banyak, syahadat iya, tapi pembuktiannya enggak ada. Kan ilmu yang ngebahas itu. Ada orang Kristen masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sah masuk Islam. Bikin sertifikat mu'allaf. Setelah itu dia tidak membuktikan kalau dia itu beriman kepada Allah. Dia hanya membuktikan apa? Hanya memberikan gambaran pengakuan sebagai umat Islam. Sekarang kita yang engkong kita, uyut kita, janggawari kita, bapak kita, orang tua kita, orang Islam, kita jadi orang Islam sendiri. Sampai-sampai kita sendiri pun nggak tahu bentuk pembuktian kita dalam merealisasikan Islam kita. Bagaimana kita tahu? Oh kagak tahu, orang kagak ngaji, orang kagak cari ilmunya. Oleh karenanya kembali lagi ke masalah ta'lim. Dengan ilmu kita bisa mewujudkan pembuktian kita atas dasar pengakuan kita sebagai orang Islam. Maka Islam bukan hanya sekedar, Islam itu bukan pembuktian tapi pengakuan. Banyak orang ngaku umat Islam tapi sholat kagak, banyak. Iya banyak Pak. Orang Islam itu Islam, sholat orang. Puasa kagak, kadang-kadang puasa gitu seminggu. 2-3 hari awal sama ujung dah. Boro-boro puasa sunnah yang lainnya, yang ibadah-ibadah yang sunnah yang lain, ibadah wajibnya masih begitu, masih celan ceput. Dah, ya kan? Si entar sholat udah kagak. Berarti itu kan masih belum bisa membuktikan bahwa dirinya umat Islam. Dari mana kita bisa menerangkan itu? Dari ilmu. Dari mana kita bisa paham itu? Dari ilmu. Maka ilmu lah yang harus kita gali terus. Saya mensupport banget. Artinya apa? Ayo galakin pengajian. Sebab kehidupan kita itu, keseharian kita itu, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi harus didasari dengan ilmu. Kalau disebut aktivitas itu sebagai ibadah, maka aktivitas kita, bagaimana caranya ibadah kita itu atau aktivitas kita itu bernilai ibadah kepada Allah. Kita mulai bangun tidur, bagaimana bangun tidur kita biar dinilai ibadah oleh Allah. Kan tentunya bangun tidurnya pakai doa.
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Mau tidur aja harus doa lagi. Bagaimana caranya biar doa dia tidur kita jadi ibadah di mata Allah? Baca syahadat, baca salawat, baca istighfar, baca qul huwalak bin nas terakhir ditutup dengan lafaz ya Allah 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 sampai mata terpejam. Insya Allah ngimpinya nggak dikejar-kejar ular, nggak dikejar-kejar debt collector. Ngimpinya dikejar-kejar bidadari. Mantep mimpinya, indah, isyarahnya bagus. Jadi ibadah, tidurnya ibadah, bangun tidurnya ibadah, aktivitasnya ibadah. Dari mulai pagi terus sampai dia kerja, sampai sore, sampai dia tidur lagi dinilai ibadah. Dasarnya apa? Ilmu lagi baik. Jadi ilmu menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau masalah ibadah diterima atau tidak itu kan urusan Allah. Iya, tapi kita dikasih syarat, dikasih gambaran. Nih ibadah yang ditolak, nih ibadah yang diterima. Urusan itu memang urusan Allah. Tapi kalau nggak begitu kita nggak dapat gambaran. Makanya ada sah dan batal untuk ibadah itu. Ini ibadah begini yang sah, ini ibadah yang batil ini begini. Sehingga apa? Kalau sudah sah urusan Allah diterima atau tidak. Kalau udah batal bagaimana mau bisa? Oh ibadah saja batal. Kan begitu, larinya ke ilmu lagi aja. Ayo bangkitin. Saya dukung nih DKM nih, insya Allah didukung. Dia akan pengertian didukung. Ayo bangkitin rame-rame, seluruh warga kampung kita galakan ikhtiar kita dalam menyiar ilmu. Kenapa? Ini bagian daripada syiar-syiar agama Allah. Gugur kewajiban kita dengan ta'lim. Gugur kewajiban kita dengan ta'lim. Bukan kita pengen pintar, saya pengen jadi kiai yang ngaji Ustaz Samsudin. Saya pengen jadi bukan. Masalah pintar urusan Allah, tapi kewajiban kita. Kalau ngomongin ilmu panjang lebar, Pak. Ada orang ngaji di pondok pesantren bertahun-tahun, pulang ilmunya nggak manfaat. Ada yang ngaji di pesantren nggak pernah belajar di pesantren, bertahun-tahun bahkan belasan tahun, pulang jadi kiai. Ada. Karena masalah ilmu mau urusan Allah. Saya punya teman namanya Subhi, orang Brebes dulu waktu saya mondok. Di pesantren 15 tahun namanya mondok, tapi nggak pernah sedikit pun sebentar pun belajar. Kitabnya semua masih segelan. 15 tahun kemudian dipanggil sama orang tuanya suruh pulang. Subhi, pulang tong. Udah bawa bikin pesantren buat lu. Udah bingung dia. Kagak pernah ngaji. 15 tahun mondok pesantren enggak pernah ngaji. Kata Kiai, Subhi, balik. Wis boleh baik. Ora apa-apa. Pulang dia. Hari ini jadi ulama besar di Brebes. Ngaji gak pernah mah. Jadi urusannya apa tuh kalau begitu? Nanti ada proses, kalau panjangnya nanti ada proses, kita potongnya nggak cukup. Jadi ngaji itu atau ta'lim itu ada dua cara. Ada bimudawwamatid durus, ada bimahabbatil ulama. Yang satu dengan mendawamkan belajar dapat ilmu, yang kedua dengan mahabbatil ulama, dengan mencintai ulama. Sekarang ulama kepada digedegin bagaimana mau dapat ilmu manfaat. Sama ustaz pada gedeg, anaknya disabot tuh, marahnya nggak kira-kira. Dulu saya zaman dulu ngaji, berarti saya pada galer disabotin sama guru. Orang tua agak pernah marah, orang kita yang salah. Ngaji kagak usah disabot, japrot. Marah kita gitu ngelawan kali kan. Orang tua sekarang mana gitu digabung sama gurunya. Lah urusannya polisi, ngadu udah polisi. Apalagi sekarang mau di videoin, viral dah. Pesantren diguyur aja diviralin ya. Padahal di pesantren emang kayak begitu, dibangunin sekali yang namanya bocah. Kan saya punya santri dulu mah sama. Artinya saya emang ngerasainnya begitu. Bocah dibangun itu nggak sekali bangun, Pak, 2 kali nggak bangun. Ada yang double buat bocah. Caranya bagaimana? Nah, kita cipretin aja cuplak. Kagak bangun juga lah segayung. Bener kagak tuh? Untuk apa itu?
untuk mendidik, membina dia. Tapi ada yang bangun langsung bangun, ada yang double juga ada. Itu begitu. Jadi banyak cara mendapatkan ilmu. Modalnya adalah cintai ulama-ulama kita, hargai ta'zim wa takrim alal ulama, ta'zim, agungkan dan muliakan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu manfaat. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang manfaat, bukan yang banyak tapi yang manfaat. Sedikit kalau agak manfaat buat apa? Mendingan banyak tapi manfaat. Betul enggak? Sedikit kalau nggak manfaat buat apa? Mendingan banyak manfaat. Tuh. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kegundahan hati kita, diangkat kekerasnya hati kita untuk menerima ilmu, untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisababil ulama. Semoga Allah angkat kemalasan kita. Semoga Allah angkat kedengkian kita kepada guru-guru, pada ulama-ulama, alim ulama kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena manfaatnya ilmu dasarnya ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan kepandaian atau kecerdasan guru-gurunya, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.